Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Karmila, kelas 29A, NIM 19472400015. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran IPA kelas 5 SD, tema 5 dengan pembelajaran tentang ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, oke. Bagaimana, siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Masih semangat? Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem, daur hidup hewan, penggolongan jenis-jenis makanan pada hewan, dan berbagai jenis makanan hewan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Oke, selesai. Sekarang kita akan memasuki materi pertama, yaitu ekosistem. Adakah dari kalian yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Nah, itulah yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem itu sendiri disusun dari beberapa komponen. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya, tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Jadi semua makhluk hidup di dalam ekosistem itu disebut dengan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik itu komponen benda tak hidup. Komponen biotik ini komponen hidup tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada udara, air, dan tanah. Nah, berdasarkan tingkatannya, komponen biotik di dalam ekosistem dibagi menjadi 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu individu. Individu yang dimaksud di sini adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor ayam, seekor monyet, atau sebatang pohon. Itulah yang disebut dengan individu. Kemudian yang kedua yaitu populasi. Maksud dari populasi di sini yaitu sekumpulan makhluk hidup yang sejenis yang hidup di suatu tempat. Contoh populasi kupu-kupu. Nah, populasi kupu-kupu di sini maksudnya adalah kumpulan dari beberapa kupu-kupu. Ini disebut dengan populasi kupu-kupu. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas. Maksud dari komunitas yaitu kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya yaitu komunitas danau, di mana komunitas danau terdiri dari populasi ikan dan populasi tumbuhan. Nah, selanjutnya, selain dari komponen ekosistem, ekosistem ini memiliki beberapa jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami ini terbentuk secara alami tanpa bantuan manusia. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Contoh ekosistem alami yaitu ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, dan ekosistem sungai. Sedangkan contoh ekosistem buatan seperti ekosistem sawah, ekosistem ladang, dan ekosistem kolam. Nah, itulah tadi mengenai ekosistem. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Kemudian materi selanjutnya yaitu materi yang kedua, jenis makanan hewan. Nah, jenis makanan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama makanan berupa tumbuhan seperti dedaunan. Beberapa hewan memakan dedaunan untuk bertahan hidup, contohnya ulat. Selain daun ada juga hewan yang memakan nektar, contohnya lebah. Kemudian yang kedua yaitu berupa hewan. Ada beberapa hewan yang juga memakan hewan lainnya, contohnya elang dan harimau. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari karnivora. Karnivora ini adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain, atau dengan kata lain karnivora adalah hewan pemakan daging. Berikut ini merupakan contoh hewan karnivora, yaitu contohnya singa, harimau, dan elang. Kemudian yang kedua yaitu herbivora. Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan lain. Adapun contoh dari hewan herbivora yaitu seperti sapi, burung kakatua, dan jerapah. Kemudian yang ketiga yaitu omnivora. Hewan yang ini adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Contohnya ayam, monyet, beruang, dan simpanse. Mengapa dikatakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain? Karena hewan ini bisa memakan tumbuhan dan juga bisa memakan hewan lain juga. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Baiklah, sekarang kita akan memasuki tentang daur hidup. Adakah yang tahu apakah itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Sedangkan daur hidup ini dibedakan menjadi dua, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup bermetamorfosis. Metamorfosis itu apa? Jadi, metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami mulai dari menetas hingga dewasa. Daur hidup tanpa metamorfosis biasanya dialami oleh hewan-hewan besar, yaitu contohnya ayam, kelinci, dan ada bebek serta gajah. Jadi, hewan-hewan ini tidak mengalami metamorfosis. Kemudian, daur hidup dengan metamorfosis ini dibagi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasanya. Adapun tahapan perkembangan metamorfosis sempurna yaitu telur, kemudian larva, kemudian pupa, dan menjadi hewan dewasa atau imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu berbeda sama dengan hewan dewasanya. Tahapan perkembangannya yaitu seperti telur, nimpa, kemudian menjadi dewasa. Kita akan membahas tentang hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, lebah, dan nyamuk.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang satu contoh perkembangan metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu, di mana tahap awal metamorfosis kupu-kupu ini berawal dari telur, kemudian berkembang menjadi ulat. Setelah menjadi ulat akan berkembang menjadi kepompong. Setelah tahapan kepompong akan berkembang menjadi kupu-kupu. Itulah tahapan perkembangan sempurna pada kupu-kupu. Kemudian metamorfosis yang tidak sempurna, adapun contohnya yaitu seperti dialami oleh belalang, kecoa, dan capung. Di sini kita akan mengambil contohnya satu proses metamorfosis tidak sempurna, yaitu ada belalang. Belalang diawali dengan tahap telur, kemudian menjadi nimpa atau bisa kita sebut nimpa 1, kemudian nimpa 2, akhirnya menjadi belalang dewasa. Nah, itulah tahap daur hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Nah, itulah tadi mengenai materi tentang ekosistem, jenis makanan, penggolongan jenis makanan hewan berdasarkan golongannya, dan juga daur hidup hewan. Dari materi tersebut, jika ada yang kurang dimengerti dan dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silakan memberikan pertanyaan atau ada yang ingin dijelaskan ulang. Oke, baiklah. Nah, untuk melatih kemampuan kalian tentang materi tema 5, yaitu ekosistem, kita akan melakukan evaluasi atau ujian mengenai materi hari ini. Materi ini akan dikerjakan secara individu dan mohon untuk tidak ada yang menyontek kepunyaan temannya. Nah, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jika ada yang menyontek atau melihat kepunyaan temannya, akan diberikan sanksi. Nah, Ibu akan memberikan pilihan sanksi apa yang akan diberikan. Ya, jika ada yang kedapatan menyontek punya temannya, maka akan diberikan tugas tambahan dan kertasnya akan diambil dan tidak melanjutkan untuk mengerjakan soal-soalnya, otomatis itu tidak ada nilainya kan ya. Jadi harus dikerjakan secara jujur atau individu, tidak boleh menyontek. Soal yang pertama yaitu silakan ditulis. Yang pertama, makhluk hidup tunggal disebut titik-titik. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis makanannya, serigala, harimau, ular piton, dan buaya termasuk titik-titik. Kemudian yang ketiga, komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan disebut komponen titik-titik. Kemudian jelaskan maksud dari populasi. Yang kelima dan yang terakhir yaitu apa itu metamorfosis. Nah, sekarang selamat mengerjakan untuk hari ini. Nah, ingat ya, jika ada yang menyontek, Ibu akan langsung mengambil kertasnya dan memberikan tugas tambahan untuk di rumah. Ingat, dalam mengerjakan, jika dikatakan itu kerja individu, maka harus dikerjakan individu, harus jujur. Mengerti? Nah, cukup sekian untuk materi hari ini tentang ekosistem. Nah, semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami apa yang Ibu jelaskan tadi mengenai materi ini. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih untuk partisipasinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.